Jadi ada Kodondi, ada ini siapa sih ini? Ini pengacara gua. Pengacara kondang tuh. Pengacara kondang Cibubur. Masya Sebut aja, Allah. sebut aja sama saya Mawar. Sebutnya Mawar. Kok Mawar? Kemarin Melati. Kemarin Melati, sekarang Mawar. Kayaknya Tulip sih. Tulis. Pelaku apa korban? Ah, Korban. korban semburit. Jadi memang kita ini ada pembahasan yang cukup serius kok. Bercanda tapi serius juga sih. Karena Kodondi ini kan lagi viral. Viralnya di TikTok. Masa viral terus? Ya, alhamdulillah sih. Viralnya tuh kayaknya sih lebih ke omongan-omongan negatif. Oh gitu. Nah, yang diucapkan sama salah satu pemimpin dari keyakinan yang lain. Sebut saja pendeta lah ya. Siapa? Nah, bisa kita lihat videonya. Sebut aja sih, masih takut. Aduh, Tahu sih. Karena memang ini yang expert nih, saya sebagai hostnya. Silahkan untuk dilanjutkan ke Kodondi nih. Bisa Lu lagi ngeri lu ya? Iya. Kok Dia takut channel. siapa tahu dipotong ini ya, bahaya nih. Waduh, ini gimana ngumpetin ini? Tunggu ini di bawahnya pas ini lagi. Oh iya, banget kan Kodondi kan? Iya. Nih ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini buat pembukaan dulu lah ya, pendahuluan dulu lah. Tadi yang dimaksud sama Sigit itu adalah pendeta Mel Atok. Banyak yang ngirimin saya, pendeta Mel Atok lagi tantrum katanya. Statementnya tuh kan keras banget kan. Ya. Jadi saya juga baru tahu kalau video saya ternyata ditayangin di gereja dia. Bener-bener ditayangin. Ditayangin pakai ini apa? Di layar gitu, layar besar. Gue bilang ngapain gitu ya video-video gue ditayangin di gereja dia Buat gitu ya. belajar kali kok. Oh, bener. Nah, intinya sih kalau saya lihat gini, dia menayangkan video saya itu dalam rangka dia membantah omongan saya, gitu ya, di depan jemaat-jemaatnya langsung. Tapi ada juga yang istilahnya mengajak jemaatnya dia untuk tidak menonton video-video saya, gitu. Iya. Tuh, saya emang nggak masalah video nggak boleh ditonton ya nggak apa-apa. Yang penting kan saya masih di dalam ranah tidak melanggar koridor hukum. Masalahnya yang di statement itu Kodondi itu melanggar. Melanggarnya? Melanggarnya dari sisi ayat-ayat atau keyakinan dari sebelah. Statementnya gitu. Oh, statementnya gitu. Iya, Nah, statementnya. nih, tadi juga nih ya, sahabat saya, sebentar nih ada yang WA nih. Sebentar. Nah, tadi ada teman saya, channel Al Ayubi. Ya. Nih, jadi channel Al Ayubi, terus channel siapa lagi, Jadid HMC, juga sering menayangkan gitu kan. Saya nggak sempet nonton semuanya gitu. Jadi ya yang saya ingat aja. Nah, ini ada nih videonya channel Al Ayubi. Mohon maaf ya di belakang nih nggak sengaja loh. Pas banget tuh. Nggak sengaja ada video saya sama Bang Haji Roma. Al Ayubi channel bikin apa namanya? Bikin konten. Reaksi. Judulnya ucapan pendeta Mel Atok sungguh di luar nalar. Nah kita dengerin aja ya. Sebentar, saya balas dulu nih ada Kohani. Mukanya di bawah lagi tuh baru nyampe. Luar biasa itu. Dan dia mah jam 2 kemarin dia mah. Sebentar. Masih. Nah ini isi videonya kayak gini kira-kira. Saya kemarin tanggapi ini mualaf satu. Coba siap deh video dong. Don Ditan. Kedengeran nggak? Suka kutip-kutip ayat baru ajar bikin Kedengeran. kacau. Kedengeran nggak? Dik? Iblis satu nih. Perhatikan. Dia memang iblis omong saya. Dia memang iblis. Saya bisa buktikan dia iblisnya. Waduh. Dia Malang Arsenal. Ini gayanya Al Ayubi channel nih. Iya, reactionnya ya, caranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Al Ayubi Channel. Salam satu Tuhan. Bukan dua Tuhan, bukan tiga Tuhan. Masih terkait videonya Pendeta Melato yang teriak-teriak, ngomel-ngomel di depan jemaatnya sampai mengatakan Don Ditan itu iblis. Waduh. Don Ditan itu setan. Don Ditan itu anak setan. Kalau ada videonya Don Ditan,
jangan ditonton, digeser aja, nggak usah ditonton. Oh, digeser aja kan, Diduga jangan ditonton. Pendeta Mel Atok ini takut jemaatnya pada mualaf kalau menonton videonya kalau menonton videonya Kohdonditan, teman-teman. Kenapa? Karena Kohdonditan sering mensyahadatkan atau mengislamkan orang, khususnya ya memang rata-rata dari Kristen itu, teman-teman ya. Oke, kita langsung putar videonya. Saya kemarin tanggapi ini mualaf satu. Coba siap deh video dong. Donditan dia suka kutip-kutip ayat baru ajar bikin kacau. Iblis satu nih, perhatikan. Iblis satu. Dia memang iblis, omong saja. Saya bisa buktikan bahwa dia iblis punya anak. Wih. Lihat ini. Teman-teman, bahasa yang keluar dari mulut pendeta ini yang katanya sih ya, katanya ajaran kasih gitu ya, sampai Ini mengatakan nggak di zoom nih. Donditan iblis, dan pendeta ini katanya bisa Kelihatan. Nanti membuktikan kasih aja linknya. bahwa Donditan benar-benar iblis katanya. Ini kan ucapan-ucapan atau contoh yang tidak baik. Ucapan yang keluar dari mulut seorang pendeta, teman-teman. Aduh, kita lanjut ya. Jangan percaya ajaran bodoh dari anak setan nama Donditan. Jangan percaya ajaran anak setan bernama Donditan. Hebat ya. Hebat pendeta ini, teman-teman. Yang setan-setan begini harus omong terang benderang supaya anak-anak kita tahu. Pasin setan lewat dong geser, jangan nonton. Itu maksud saya. Nggak boleh Kalau nonton. itu nggak masalah. Kenapa Itu kok hak-hak saya punya lah, dasar itu apa hak. bilang Donditan anak setan? Nah, ini. Dia suka rubah-rubah firman cuma setan. Oh, yang Rubah firman. Karena mati yang dulu. merubah-rubah firman cuma setan. Ya. Oh, Kalau ada tuduhan, kalau ada dugaan bahwa Kohdonditan merubah-rubah ayat Bible, laporkan saja, penjarakan saja Kohdonditan. Berani nggak melaporkan Kohdonditan? iya. Cukup lah ya. Cukup. Itu aja udah cukup kok. Itu Jadi banyak memang udah. statementnya Tebel itu. Berarti poinnya Poinnya satu yang kita pakai merubah-rubah firman Tuhan adalah setan. setan. Iya. Terus Yang dialamatkan ke Kohdonditan. Itu dianggapnya satu. saya. Iya. Oke, pertama dia bilang Kodon itu iblis. Coba dia suruh buktikan Kodon iblis. Bisa nggak dia buktikan? Kita tunggu ya. Buktikan ucapanmu. Kau kan mengatakan di sini Kodon ini setan, apa iblis? Buktikan. Berapa lama saya kasih waktu buat membuktikan ini? Ya. Nah, Coba pertanyaannya buktikan. juga merubah-rubahnya itu gimana kok? Maksudnya Kodon ini emang merubah-rubah firman. Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Nah, gini aja. Sekarang kita tanya lah ya. Kita tanya ke jemaatnya Pendeta Mel Atok sekalian sama pendetanya, gitu ya. Jadi pertanyaan ini mengembalikan kepada pernyataan Pendeta Mel Atok bahwa yang merubah-rubah firman Tuhan itu adalah siapa? Setan. Setan. Iya. Ini ada nih TB1 LAI, Oke. TB2 LAI. Terjemahan baru satu. Terjemahan baru 1 Terjemahan diterbitkan 1974, TB2 diterbitkan 2023. baru ya 2023 ya. Kita lihat kedua Bible ini yang diterbitkan oleh LAI ini sama-sama LAI ini, Asli ya berarti. sama-sama LAI loh. Ada yang berubah nggak? Ya, kita lihat. Di mana sih? Gue bukan di Gue sini. malah demen gitu. Bentar. Wih, ada penjelasan singkatnya. Oh iya dong. Ayat berapa kau? Yohanes. Ini buat belajar sekalian nih lo nih. Waduh. Wih, kita kayak zaman sekolah minggu kok buku cepet-cepet buka Alkitab kok. Udah, gue mau dari tadi nih. Ayat Yohanes 4 ya ayat 19. 19. Ini Nah, udah. Itu TB2 kan? Ini tulisannya Nah, gini. Ini harus di zoom nih. Gini. Supaya nggak 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 mengira-ngira. ambigu, Sini. iya. Nah, gini. Depannya mau kita lihat. depannya kasih lihat dulu lah. Oke. Ya, depannya dulu coba di mana? Depannya dulu ya. Asli apa enggak? Nah, tuh. Coba di zoom nih. Kelihatan nggak nih? Ini dulu. Itu dulu.
Ya, kelihatan nggak nih? Coba baca nih. Yang atasnya paling atas apa? Alkitab terjemahan baru. Oke, zaman Tahun, baru ya. tahun. Nih tahunnya nih di sini nih sebentar. Sini aja kok yang gini. Kayak gini. Nah itu tuh situ. Nih lihat nih. Alkitab Bacain. Alkitab LAI tahun berapa? 1974. Jadi ini terjemahan baru ya. Ya. Nah, sekarang ini. Nih kebaca nggak? Udah nih, kebaca nggak nih? LAI 2023. Cetakan kedua, edisi kedua cetakan tahun 2023. Yang tadi udah? Yang 74 udah masuk tadi? Agak ke atas lagi, Bang. Ini gua aja ke atas deh. Nah. Yang ini? Udah. Yang ini? Iya, tuh di atas tuh. Ada. Udah? Oke. Tadi yang itu udah juga kan? Udah. Oke. Udah kan? Sekarang saya duluan yang baca nih ya. Yohanes 4 ayat 19. Coba di zoom. Baca. Fokusnya kurang. Baca nggak? Ini yang di garis merah nih. Iya. Atau host aja, bawa baju aja host. Bawa baju host sedikit. Nggak usah, nggak usah. Udah gua baca nggak? Baca. Baca. Baca sedikit. Sik. Coba. Nggak baca. Baca. Nah. Siapa yang mau baca? Host baca host. Oh, saya yang baca. Dia kan gua Oke. sempat baca belum nunjuk. Atau gua aja yang baca? Nggak usah gua aja baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Oke. Ya. Nah, sekarang mendingan dijajarin gini aja, Glenn. Dijajarin aja. Tuh, lepas. Ini. Iya, lepas. Ya. Yang bawah TB1, yang atas TB2. Baca dua-duanya tulisannya ya. Kebaca nggak dua-duanya? Lumayan lah. Coba. Fokusnya. Untuk landscape. Kebaca nggak? 19 kata kan surat itu perempuan. Iya, Ya, pokoknya yang diwarnai tanda apa? Yang Warna stabilo, kuning. stabilo. Yang di bawah TB1, yang di atas TB2. Ya. Coba yang di atas baca. Coba lu baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, ini TB1 baca lagi. Kata seorang perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Berubah nggak? Berubah tua jadi Tuhan. Ya. Berubah nggak? Ya, Tuhan dan Tuhan. Yang berubah siapa? Nggak setan. tahu siapa yang merubah. Kalau menurut pendeta Melato kan yang merubah-rubah firman Tuhan kan setan. Nah, ini yang berubah siapa? Udah. Ini yang berubah siapa? Biar netizen yang menjawab. Nah, setan bukan? Biarkan penonton sendiri yang bisa Iya. menilai. Satu ya. Mau lagi ya? Mau lagi Oh, ya? boleh. Boleh. Kita Boleh. tunjukkan. Kalau satu Kalau satu kayaknya kurang ya. Sebenarnya kan uno integritasnya kan dipertanyakan. uno testis, kok. nulung testis kok. Satu saksi bukanlah saksi. Oh. Nah ini dari sisi pengacara yang Kalau bicara bisa kondang tiga, nih. kalau bisa tiga. Nah, Ya, karena kita nggak punya saksi berarti alat bukti kan begitu. Mana? udah ntar biarin aja sini. Tambah lagi ya. Nah, enak ini kalau ditempel-tempelin begini tuh enak. Yang bawah TB1, yang atas TB2. Lu baca yang apa sedikit baca yang TB1, Glenn baca yang TB2. Oke, TB satu dulu Ya, yang di bawah. Yang bawah. Tunggu tuh, udah fokus belum? Oke. Udah, aku baca. Udah, Ya. baca. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri. Glenn, Lu baca kata bawah tadi? Yang batas yang lu baca. Yang bawah. yang bawah. Sekarang lu baca ke atas. Ahazia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja dan selama setahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Atalia cucu Omri. 20. Beda nggak? Yang satu Yang bawah? Yang satu usianya 42 tahun. yang yang satu atas? 22 tahun. 22 tahun. Beda. Dia Jauh. 20 Jauh. tahun bedanya. Beda 20 tahun. Iya. Nah, ini dirubah-rubah nggak? Ada perubahan. Ada perubahan. Kalau diduga ini firman Tuhan, ini yang ngerubah-rubah siapa? Ya kata tadi Pak Pendeta Berato, kalau ada berubah ayat itu setan. Yang berubah siapa? Biar netizen yang Nah, berarti bukan kodonitan ya kan gitu Bukan, kan. kan saya cuma nunjukin. Ini yang ngerubah-rubah siapa? Ini yang ngerubah-rubah setan bukan gitu. Ya.
Tapi ini Bible-nya full akses, orang bisa melihat. Ya elah, ini dijual bebas di toko buku. Itu juga menunjukkan itu. TB1 dijual bebas, TB2 udah keluar. Kalau nggak bukanya kita di Sabda Web. Sabda Web juga bisa. Tinggal nanti TB1 sama TB2 buka sendiri aja. Soalnya waktu itu juga pernah ada statement, wah ini Kodonitan cetak sendiri. Buset dah nyetak Cetak sendiri. Siapa yang ngomong itu? Buset. Ada komentar netizen. Mau lagi nggak? Satu lagi. Tiga, ya kan jangan sampai 3 kali kata Panbers. Oke. Panbers kan nyanyi itu ya? Nih ya, satu ini. Imamat 11. Ini juga apa namanya? Ya walaupun cuma satu kata gitu, tapi gimana ya? Ya, artinya ada perubahan di situ. Gimana nih? Ini ya. Imamat 11 ayat 7. Nih, baca lagi nih, baca sendiri nanti. Di ini dulu, zoom dulu. Gua tempel dulu, gua tempel. Coba baca. Gue pegang ini sebelahnya biar enggak. Gini. Ini gue pegangin. Nah, ya. Coba difokus dulu. Nah, fokus dulu. Coba fokus dan fokus. Udah fokus? Udah. Udah, baca. Ayat 6. Ayat 7. Ya, 7. Yang di atas apa Yang yang bawah dulu. Yang bawah. Tunggu, yang bawah. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Atas. Babi juga najis bagimu karena babi memang berkuku belah, kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Oh, jadi dulu nggak. Apa bedanya? Dulu di hutan, sekarang udah di kota kok. Oh, babinya masuk kota. Tahu bedanya? Udah lihat? Iya. Yang satu babi hutan, yang ini babi. Iya. Yang di bawah haram, yang di atas najis. Iya. Yang rubah-rubah ini setan bukan? Ya, kita pokoknya kan. Ya kan cuma nanya. Menurut kata Pak Pendeta yang tadi yang terhormat, yang merubah itu tuh setan. Ya, jadi ini yang rubah-rubah siapa? Gak tahu, walau alam. Dan ini sebenarnya mengklarifikasi, ya bukan mengklarifikasi ya, integritasnya Kodoni di sini ditunjukkan gitu. Ya intinya dia aja sendiri tidak memahami Bible-nya, sudah. Kalau dia bisa udah membaca, sedangkan dia tahu ada perubahan-perubahan itu, dia nggak akan punya statement seperti itu. Ini baru antara TB1 sama TB2 ya. Ya. Masih ada. Sekarang gue bandingin sama bahasa Inggris nih. Beda juga. Enggak. Ya, ini kan nanti out of context kok. Yang dia kan perubahan, bukan beda terjemahan. Menurut orang Kristen ini firman Tuhan bukan? Betul. Ya udah. Ya kan boleh dong dibandingin. Oh tapi berubah. Oke. Ya kita lihat. Ya mungkin bahasa Inggrisnya kan. Takutnya menerjemahkannya. Mungkin bahasa Inggrisnya nggak lurus kali kok. Salah menerjemahkan. Oh sebentar. Mungkin ya. Mungkin. Kita lihat ya. Bentar ya. Chronicles. Ya kan tujuan dari penunjukan ini bahwasannya ya Kodoni memang tidak sama sekali gitu loh merubah-rubah yang seperti yang disangkakan. Ini harus pisah aja nggak apa-apa. Ini pisah aja nggak apa-apa. Nah ini pisah aja nggak apa-apa. Karena bahasanya beda kok. Pisah aja. Nggak usah disatuin. Nah ini. Coba. Yang mana dulu? Bahasa Indonesia aja dah. Bahasa Indonesia. Baca nih. Ayat berapa? Ini 2 Tawarikh 36 ayat 9. Nah, baca yang bawah tuh. 2 Chronicles. Ini. Ya. 36 ayat 9. Oke. Jehoiakim. Udah fokus belum? Tunggu sebentar. Udah fokus belum? Oke, aman. Aman. Siapa yang baca? Yoyakim was 8 years old when he became king. And he reigned in Jerusalem 3 months and 10 days. And he did evil in the sight of the Lord. Coba bahasa Indonesia. Yoyahin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Berapa tahun umurnya? Umurnya 18 tahun. Nah, di sini 8 years, 8 tahun. 8. Oh, ya, berarti ini mungkin salah terjemahan kok. Orang nggak ngerti. Firman Tuhan bukan? 8 years sama 8. Nggak, ini firman Tuhan bukan? Iya. Katanya. Nah, ini siapa yang ngerubah-ngerubah? Ini salah terjemahan kok. Setan bukan? Salah terjemahan ini. Nggak berubah, salah terjemahan. Dia nggak bisa bedain 8 sama 18. Ya. Ampun. Ini 8 loh, bukan 18 loh. Kalau 8 berarti 8 tahun artinya. 8 years old itu 8 tahun. Umurnya 8 tahun. Kalau di situ 18 18 tahun. 18. Sekarang buka Lukas 4 ayat 44.
Ya nanti kalau emang ya bisa belajar di sini ke saya bahasa Inggris ya. Walaupun saya bahasa Inggris aja, sedangkan saya tahu beda 18 sama 80. 8 sama 80, 18 saya tahu bedanya. Lucas. Yesaya, Yeskiel, Hosea, Amos. Nah, Luk berapa? Ini masih 4. ada lagi. Luk 4. 4. Ayat 44. Oh, triple 4 ya kok ya. Oke, 4. Ini 4. And he was, ya. Coba di zoom in. Coba nih, yang mana yang mau di zoom? Ini dulu aja, biar kita baca dulu. Ya, udah. Yang ini dulu. Tunggu, sini. Kotan dulu. Stabilo. Biar lebih highlight. Oke. Udah? Oke, gue baca ya. Udah masuk kan? Udah fokus belum? Udah fokus. Udah. And he was preaching in the synagogues of Galilee. Ya, ini baca nih, 44 nih. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Galilea sama Yudea berapa jauh kok? Bedanya kau? 70 mil. 70 mil berarti sekitar 90 kilo. 113 kilo. 113 kilo berarti dari sini sampai ke Padalarang. Ya, nyampe lah. Kira-kira. Padalarang. Padalarang. Ya, masuk keluar Baros tuh 115. Keluar Iya, tol iya, Cikampek iya. aja 100. Dari mana? Dari sini. Cikampek Oh, iya. 67. Oh iya, Iya. maksudnya dari sini. MBZ 57. Iya. Sampai Cikampek 100, Cikampek 102 ya? Ya kurang lebih Cikampek lewat dikit lah ya. Iya. Ciganea lah. Jauh lah intinya. Iya. Ya, Pokoknya jauh beda lah. tempat. Enggak, pertanyaannya ini yang ngerubah atau ini yang ngerubah? Tuan mana kok? Tuan itu. Itu. Ini tahun berapa? Kita lihat. Biar kita. KJV 1611. Ini 1611. Jadi 1611 itu berarti abad ke-17 ya? Nah, tapi ini sudah sempurnakan terjemahannya bahasa Ya. Inggrisnya. Tapi Kalau yang masih 1611, ini ada gue punya tahunnya ya. edisinya. Ada tahunnya ya. Ini edisinya ya. Ya. Cetakannya sih mungkin baru, tapi isinya sama dengan yang sudah yang aslinya gitu. Lukas. Nih. Nih. 44 mana? Ini 44. 38 nih 44. Nih 44. Nah. And he preached in the synagogues of Galilee. Tetap sama mainnya. Sama kan? Sama. Justru perubahannya yang baru malah. Nah, yang di bahasa Indonesia jadi Yudea, yang bahasa Inggris KJV Galilea. Sama Galilea. Ini yang menerjemahkan Galilea yang rubah atau yang menerjemahkan Yudea yang rubah? Jadi yang salah yang mana? Galilea apa Ini Yudea? pasti kan ada yang rubah nih. Yang rubah setan bukan gitu. Aduh. Nah, biar jawab aja sama netizen. Iya, biar Netizen maha netizen kuasa jawab. berarti yang mau jawab. Enggak, biar ini yang paling benar tuh yang jawab harusnya jemaatnya Melatok. Ya, Harusnya ya. Tapi Karena kan mendengarkan statement itu. iya, tapi kan tadi kan Melatok bilang kalau ada video lewat downloadan geser, jangan tonton. karena kan dia nggak mau ada pembenaran. Dia nggak mau dia mau jawab pembenaran bukan kebenaran kok. Ya, loh, saya nggak ditonton sama jemaatnya Pendeta Melatok, nggak masalah loh. Nggak masalah. Nggak masalah. Masih banyak yang nonton video saya, datang sini ngobrol, sahadat banyak. Jangan sedih sebenarnya. Iya. Ya, itu ada lagi? Cukup. Cukup. Sama satu lagi tolong dijawab Melatok ya. Sejak kapan bahasa the gospel ini jadi Injil? Ya, jawab. Jawab ya. Kita tunggu jawabanmu. Sejak kapan namanya gospel? Ini aku baca kan? Ya. Bentar. Nih. Oh iya, tuh. Nah, The gospel according to Luke. Sejak kapan bahasa gospel ini jadi Injil? Yang merubah siapa? Karena gospel sama Injil artinya jauh. Dan ini the gospel according ya. Kalau according itu apa berarti? Bahasa Indonesia apa? Menurut tuh. Menurut. Luke. Oh, bisa juga diterjemahan gini.
Injil karangan Lukas. Bisa juga. Bisa. Karangan. Bukan ibaratnya kalau ibarat statement itu kan bukan dikarang tapi mendengar ucapan. Kalau kata ada according atau menurut, itu berarti kan sudut pandang penulis. Oh. According itu berarti kita membahas apa yang dari sudut pandangnya si Luke ini. Bahasanya berarti kalau di kita itu Islam lebih ke hadis ya. Ya, walaupun kalau hadis jelas sanadnya, nasabnya. Iya, sanad sama nasab kan sangat dilihat gitu kan. Jawab aja Luke ini siapa? Coba si Luke ini siapa dan jelaskan kepada kami sanadnya, ya. Perawinya siapa aja. Bisa nggak dijelasin? Udah. Panjangan nanti capek. Iya. Udah cukup kali kok. Cukup ya? Karena kan Udah lebih dari tahap 2 kok. Mau lagi nggak? Nggak usah. Kalau mau lagi nanti kebakar jenggotnya kok. Oh. Jenggotnya tipis kebakar habis itu. Ya, Tapi pertama kali mendengarkan statement dari ibaratnya sosok yang tinggi di keyakinan yang lain itu gimana kok? Apakah langsung panas? Kalau dia cengang kasengnya ya siapa panas gua. Responnya gimana kok? Oh, dia mah cengang pertama kali kasengnya. mendengar video, melihat video itu? Cengang kasengnya Santai aja, santai. Enggak, maksudnya, kok saya diberikan fitnah atau statement yang kalau saya disebut liar gitu? Kalau saya disebut iblis atau apa anak setan biasa aja. Dia slow, sungguh slow. Asal jangan dia menghina nabi saya. Gitu aja. Udah beda urusannya. Udah beda Ya, urusannya. pasti. Itu kan umat muslim ibaratnya yang ini. Jadi Kalau gimana kalau Bang Glenn? ya saya sih cuma dia kan udah berstatement. Udah berstatement kalau laki-laki itu apalagi dia berstatement depan publik, dia harus bertanggungjawabkan statementnya itu. Jadi ya saya tunggu Mel Atok kapan bisa kita head to head sama Kodondi pertanggungjawaban kata masing-masing. Berarti siap kok untuk head to head nih kok. Misalnya beliau datang ke sini ibaratnya mau compare diskusi atau Bisa. debat sekalian. Siap kapan aja. Nah, kalau gitu malah gini sekalian nih saya umumkan ya. Insya Allah nanti tanggal 26 April ya, bulan ini nanti saya akan berdebat dengan Pendeta Budi Asali plus Pendeta Esra Sauru. Dua Pendeta. Ya, kami juga buat tim, tapi nanti kita atur lah supaya tidak terlihat kami lebih banyak dari mereka gitu loh ya. Dan ini saya udah bilang sama Pendeta Budi Asali, Pak, kalau bisa bawa pendeta satu lagi. Tiga, biar formatnya 3 versus 3 gitu. Oke. Ya. Tapi sepertinya mereka tidak dapat pendamping lain, jadi cuma Pendeta Budi Asali dan Pendeta Esra Sauru. Mungkin Ya sudah. Mel Atok mau? Nah, siapa tahu Pak Pendeta Melatok mau dampingin, ya, jadi 3 kan? Jadi lawan kami 3 juga. Biar clear juga ya, maksudnya bertemu gitu ya. Topiknya Yesaya 53. Ya, nanti insya Allah mohon doanya acara ini berjalan dengan lancar. Kalau sudah selesai, baru nanti saya mau mengundang atau menantang Pendeta Melatok berdebat dengan saya face to face. Saya 53 itu yang El Gibor bukan sih kok? Bukan. Yang telah lahir. Bukan. Saya 5 itu. Ya, jadi nanti setelah saya nanti selesai berdebat dengan Pendeta Budi Asali dan Pendeta Esra Sauru, kalau sudah selesai nanti saya ingin mengundang atau menantang Pendeta Mel Atok untuk berdebat dengan saya face to face. Ya. Sebenarnya nggak usah nantang, nggak perlu nantang. Dia malah punya kewajiban mempertanggungjawabkan kata-kata dia kok. Berarti diundang di podcastnya Kodondi nih? Bukan, di hotel atau di gedung lah. Bener-bener offline nih ya? Nah, dia head to head, Gini, face to face, Sekalian jamaatnya juga? mano to mano. Gini. Kalau saya yang menantang, saya bayarin tempat ruang rapat atau ruang pertemuan di hotelnya. Oke. Saya bayarin tiketnya. Memfasilitasi ya? Saya bayarin kamarnya. Akomodasi semua lah. Saya bayarin makannya. Kalau perlu saya bayarin ongkos buang air besarnya di jalan gitu. Kalau perlu gitu loh. Dari saya kan bayar 2.000. Enggak, kalau naik pesawat kan ya siapa tuh di bandara bayar. Bayar gratis kok. Pokoknya kita bayarin semua lah. Artinya kata menantang itu memfasilitasi semuanya. Iya. Ya kalau kita yang menantang ya harus kita memfasilitasi. Jangan kayak kemarin ada yang nantang gua debat tapi disuruh sewa tempat nggak mau. Tapi itu kan untuk diskusi ya kok ya. Iya. Keamanan kita Debat dan jangan khawatir Pak Pendeta Melatok, nggak akan saya menghina atau mengeluarkan kata-kata kotor terhadap pribadinya Pendeta Melatok, nggak mungkin. Ya. Seperti yang viral sekarang ini. Ya, dan juga nggak mungkin saya akan menghina sesembahan Pendeta Melatok, nggak mungkin. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menyuruh saya untuk tidak boleh mencaci maki atau menghina sesembahan orang lain. Al-An'am 108. Ya. Jago loh. Jago. Alhamdulillah. Insya Allah. Ya, jadi kalau kita menantang berdebat, kita punya aturan. Aturan debat kita adalah debatnya harus ilmiah.
Ya. Ya, ilmiah itu artinya tidak boleh asumsi. Harus dipertanggungjawabkan dari Harus mana ini ada faktanya. sumber dokumennya. Iya. Ya. Kita tidak boleh menyerang pribadi orang lain. Nggak boleh ad hominem. Ad hominem. Kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Oke. Debatnya dilakukan di tempat yang bermartabat, ada moderatornya, ada timernya, diberikan waktu bicara yang sama. Jadi debat itu dilakukan seadil-adilnya. Fair, ya. Fair ya. Nah, jadi kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Nanti tunggu saja tantangan debat saya kepada Pendeta Mel Atok setelah saya selesai berdebat dengan Pendeta Budi Asali dan Pendeta Esra Soro ya. Tapi kalau bisa bergabung dengan Pendeta Esra Soro dan Pendeta Budi Asali, sekalian nanti saya bayarin tiketnya. Sekalian nanti saya tambahin kamar hotelnya. Oke? Biar pas juga momentum kan. Iya, biar pas juga. Jadi maksud saya, tapi gini, saya melihatnya gini, Pak Pendeta Mel Atok melarang jemaatnya untuk menonton video saya, itu haknya Pendeta Mel Atok. Ya. Ya, itu haknya dia. Setiap orang berhak untuk menonton Iya. atau tidak menonton. Iya, Nah, ya. itu haknya dia. Silakan, nggak apa-apa. Cuman ya tolong ini aja, maksudnya nggak perlu tantrum begitu kali ya. Nggak boleh kejang-kejang. Tantrum itu apa sih? Satu itu kejang-kejang kok. Aku jadi. Ya mirip-mirip lah, hampir epilepsi lah. Iya. Nah iya, maksud saya gitu. Santai aja Pak Pendeta. Ini hanyalah perang pemikiran gitu. Yang terlihat emosi itu justru yang kelihatan. Ya. Yang kelihatan emosi itu yang kelihatan titik-titik-titik. Nah silakan jawab sendiri gitu. Titik, ada berapa titik ya, berapa kata, berapa huruf nih kok?